guys, salam dari London, Inggris. Guys, hari ini super spesial, seperti yang banyak di request, aku bakal explore kampus di London, Inggris guys. Dimulai dari hari ini kampus aku, yaitu King's College London. Dan hari ini nggak cuma explore kampus aja, aku juga akan kasih kalian my honest review soal perkuliahan di London, Inggris. Apa yang perlu kalian expect, apa yang perlu kalian siapin sebelum kalian putusin untuk kuliah di sini. Dan gimana sih perasaan aku sebagai orang yang pernah kuliah master di London, Inggris. Jadi guys, please ikutin sampai habis karena bakal seru banget. Aku akan jalan-jalan sekeliling sini. Buat kalian yang nonton dan belum subscribe, please banget subscribe di channel karena aku pengen terus bisa kasih kalian konten yang bermanfaat. Please tulis lagi apa yang kalian mau tonton setelah ini. Aku akan berusaha untuk make it happen. Tanpa berlama-lama, yuk guys, kita explore. Let's go. Guys, kita mulai dari Holborn Station, yaitu station yang aku selalu pakai kalau mau ke kampus. Dan ini dia POV aku kalau keluar station Holborn guys. Masya Allah, cantik banget. Jadi di luar station itu lihat ya guys, ada yang jual kopi, terus ada yang jual oleh-oleh juga. Karena emang posisi tempat ini tuh guys di sentral banget. Dan ke arah sana itu arah ke kampus aku. Dan Inggris itu guys adalah negara kedua yang punya kampus di top 100 terbanyak setelah US. Dan di London sendiri guys ada 40 kampus yang tersebar di seluruh penjuru kota. Jadi konsep kampus di London, Inggris itu lebih ke city campus. Jadi kalau kalian lihat gedung-gedung di kiri kanan aku itu bisa jadi adalah sebuah kampus. Di sejalan lurus ini sampai ujung itu bakal si King's College. Tapi di belakang sana kalau nggak salah itu ada kampus Queen's Mary University. Terus di ujung jalan juga itu ada LSE, London School of Economics. Guys, ini aku mau jalan ke arah kampus aku. Cuma aku nggak tahu possible atau enggak karena di depan aku itu rame banget. Orang lagi melakukan sebuah protes. Guys, pas banget kampus aku itu di seberangnya para pendemo ini. Lihat ya guys, udah banyak banget polisi. Aku nggak tahu bisa masuk atau enggak. Guys, kalau boleh jujur, aku lumayan deg-degan di sini karena banyak banget polisi yang pertama. Terus tahu aku ini tuh demo dari racist party. Aku bakal taruh di sini. Demo ini specifically ngebahas soal imigran, gitu kan, dimana aku adalah salah satunya. Walaupun sebenarnya yang diharap tuh illegal immigrant ya guys, dan alhamdulillah aku sini lewat jalur yang legal, yaitu jalur pendidikan. Coba tetap aja the hate speech juga ngeciprat ke orang-orang yang datang ke sini secara legal. Dan apalagi yang inisiasi movement ini adalah far right, yang mana salah satu leadernya orang berinisial TR, yang orang tersebut terkenal Islamofobik juga. Jadi itu yang bikin aku ngerasa kayak nggak aman di sini. Tapi the good thing is aku bisa tunjukin ke kalian gimana sih realita hidup di negara yang mayoritas orang Muslim. Dan ini nggak cuma sekali aja, udah beberapa kali ada demo kayak gini. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu turun ke jalan, nggak cuma di London doang, di kota-kota lain di London, Inggris. Dan implikasinya apa buat yang mau kuliah? Kan suka ada yang nanyain aku, aman nggak kuliah di London? Menurut aku, asalkan kalian udah tahu apa yang terjadi, kalian udah bisa kalkulasi, kalian udah bisa menghindari gitu kan, insya Allah sih aman-aman aja. Apalagi di pusat kota lah ya, yang masih lumayan banyak turis dan diverse gitu. Tapi impact jangka panjangnya adalah kalau orang-orang ini berkuasa nantinya akan jauh lebih susah untuk bisa bermigrasi ke Inggris karena pasti rule immigrationnya lebih diperketat. Dan untuk orang Muslim gitu mungkin juga akan ada negatif impact lah. Semoga aku bisa ke kampusku, kalau enggak mungkin video ini nggak akan aku tayangin. Guys, ini ada bola dunia. Aku lagi nggak di kampus aku guys. Ini aku ada di LSE. Lihat ya guys, LSE ini adalah kampus nomor 4 overall terbaik di London, Inggris. Dan kampusnya itu tersebar di area ini, di gedung-gedung yang arsitekturnya berbeda-beda.
Tadi aku dari ujung sana dan aku akhirnya muter lewat dalam. Terus sekarang aku berhasil ke the other side. Guys, itu dia kampus aku, yaitu King's College London, Bush House. King's ini gedungnya nggak cuma ini aja, ada di beberapa area lain di London, Inggris. Tapi ini yang paling di city center dan kebanyakan jurusan-jurusan yang ada di sini itu soshum, guys. Tahun ini pertama kalinya aku ke sini lagi, ke area sini lagi dan jalan ke sini. Jujur nostalgia banget, guys. Aku ingat day one aku ke kampus dan aku tahu bahwa kampusnya se-center ini dan semegah ini. Aku tuh bener-bener kayak bengong dan bener-bener bersyukur banget, speechless, kayak terima kasih ya Allah udah kasih aku kesempatan ini. Ngerasa unreal banget melihat sekitaran kampus yang cantik ini, guys. Ini nih deket banget sama Covent Garden, deket banget sama Chinatown, dan ke arah sana itu tuh udah banyak kampus-kampus lain, guys. Guys, aku tuh mau ngajak kalian ke dalam King's, tapi mungkin gara-gara ada si protes ini jadinya ditutup. Lihat deh, guys, entrance masuknya nih, tapi ini ditutup. Coba kita lewat entrance yang lain ya, guys. Guys, London tuh ya di spring kayak gini, di musim semi, itu tuh membahagiakannya bukan main. Kalau aku ngelihat muka-muka orang tuh literally full senyum kayak sekarang, walaupun lumayan silau gitu kan, tapi vibesnya enak, anget, cuma nggak gerah. Tuh bener-bener semua orang just having the best time di luar rumah. Ini aku udah masuk ke kawasan King's College London, guys. Jadi King's itu juga ada di tengah-tengah gedung-gedung lain yang bukan gedung kampus. Kalau kalian lihat, di tengah itu ada chapel, dan di kiri itu gedung kuliah King's, dan di kanan juga gedung kuliah King's College London. Kuliah di Inggris itu kebanyakan kuliahnya lumayan lama, sesi bisa 3-4 jam. Jadi breaknya tuh lumayan lama-lama, guys. Bisa banget untuk kita duduk dan makan di pinggir-pinggir kayak gini nih dengan santuy. Nah, ini entrance keduanya. Kayaknya sih sepi banget ya, guys. Guys, belum rezeki sekolahnya ditutup hari Sabtu ini. Mungkin tadi kali ya karena ada demo, jadi dibilang jangan ke kampus. Cuma nanti aku akan tunjukin ke kalian bentukan dalam kampusnya gimana. Nah, ini di depan sini juga ada merchandise store-nya juga. Ini aku kasih sneak peek dikit soal dalamnya. Jadi kayak gini, di dalam situ tuh adalah gedung-gedung kelasnya, which is sebenarnya gedung kelasnya lumayan sederhana, nggak wow luarnya, tapi tetap nyaman banget, alhamdulillah. Terus kalau ke kantin itu ada di bawah, nanti aku akan tunjukin gambar kantinnya. Kantinnya tuh penuh banget, guys, dan makanannya murah-murah. Bisa 7-10 pound aja udah bisa dapat paket komplit. Jadi itu jadi salah satu opsi makan siang yang oke, karena ada menu halalnya juga setiap hari. Jadi kelas aku antara di gedung yang ini atau di gedung seberangnya juga. Gedung seberangnya itu bangunan yang lebih tua daripada yang ini, cuma tetap sama-sama nyaman. Tapi saking besarnya dan saking banyaknya, guys, susah banget nemu kelasnya. Jadi aku suka kesasar, nggak ketemu kelas yang aku mau. Guys, karena ngobrol ke dalam, ya udah kita duduk aja di luar sambil aku menikmati hangatnya London dan cerahnya London. Aku sebenarnya pengen ngobrol sih, guys, sama anak kampus kalau mereka ada, cuma ternyata hampir belum lihat sebanyak itu. Tapi nanti kalau ada, yuk kita coba ajak ngobrol. Satu destinasi terakhir aku di King's ini adalah ke library-nya, guys, karena library-nya tuh bukan di sini dan biasanya kalau weekend pun juga buka. Nanti aku akan ajak kalian buat jalan ke sana. Tapi sebelum itu aku mau sharing lebih ke kalian yang lagi kepikiran buat mau study abroad, terutama ke London, Inggris, atau yang mungkin anaknya, temennya, saudaranya mau kuliah di luar negeri. Menurut aku pertama is such a life changing experience. Aku ngerasa pribadi derajatku
tuh lumayan terangkat dengan aku memutuskan buat kuliah di luar negeri ini. Aku bisa networking dengan banyak orang yang aku nggak nyangka bisa ketemu sebelumnya. Kampus itu juga ingin punya profit, dan salah satu profitnya itu datang dari international student. FYI guys, international student di London, Inggris itu bayar bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dari orang lokal Inggris. Contohnya kalau S2, orang lokal bisa belasan ribu pound, orang international student bisa 30.000 pound. Bisa kebayang seberapa besar yang didapat sama kampus dan pemerintah Inggris gitu kan. Dan gak cuma bayar tuition fee yang gede aja guys, orang yang datang itu juga bayar rumah selama minimal 1 tahun. Mereka juga makan, bayar groceries, transportasi juga gitu kan, dan juga belum lagi kalau orang tuanya datang pas graduation atau pas nganter. Pemerintah berbondong-bondong ingin banyak orang yang kuliah di sini dan akhirnya spending, tapi at the same time rule and regulation untuk imigran itu diperketat gitu. Jadi contoh simpelnya adalah visa pasca studi, yang mana zaman dulu itu mungkin untuk bisa tinggal ekstra 2 tahun, 3 tahun itu kita cuma bayar 1.500 pound, yaitu mungkin 30 jutaan. Tapi sekarang jadi 3.000 pound. Masa berlaku visanya juga mau diturunin dari 2 tahun ke 1 tahun 8 bulan. Sekarang S2 udah nggak boleh bawa dependent lagi. Buat orang-orang yang tujuannya ke London, Inggris ini untuk bermigrasi secara permanen, itu jadi nggak menguntungkan lagi. Karena kita aja tuh di Inggris setelah kuliah cari kerja susahnya bukan main. Kita pasti ditanya visanya pakai visa apa. Kalau pakai visa pasca studi banyak yang nggak mau ambil, karena artinya 2 tahun lagi kita harus pulang dan harus disponsorin, dan company harus keluarin uang, which is banyak yang nggak mau gitu. Jadi kalau dibilang the struggle atau dilemanya bagi orang yang mau bermigrasi di sini yaitu gitu. Masuknya gampang, tapi untuk stay-nya tuh yang susahnya bukan main. Jadi tujuan aku bilang ini ke kalian guys, biar kalian benar-benar bisa punya perspektif itu di saat kalian mau memilih negara tujuan atau kampus tujuan gitu. Apalagi in this day and age gitu kan, dengan adanya perkembangan teknologi, dengan perkembangan AI, kalian harus benar-benar selektif banget gitu, karena cuma dapat kampus aja mungkin sekarang nggak sesusah itu. Tapi apakah kalian akan dimudahkan kehidupannya setelah kalian kuliah, kalau kalian kuliah di negara itu, kalau kalian kuliah di kampus itu gitu kan. Itu yang harus benar-benar di research lagi. Kalau kalian tetap tertarik buat ke negara kayak Inggris gitu ya, dan kalian pengen kerja di sini setelah itu, nggak apa-apa banget, dan menurut aku juga masih oke banget kalau kalian strateginya juga tepat. Yang pertama, kalian selektif lagi dalam memilih kampus. Kalian coba aim yang lebih tinggi, karena as I told you, sekarang kampus-kampus ini juga struggling untuk dapat international student sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, opsi financial support guys. Kampus-kampus ini tuh nawarin banyak banget financial support buat student-studentnya. Jadi kalau kalian lihat list beberapa kampus, kalian coba cek lagi mereka bisa kasih diskon tuition berapa. Kalau ada di website, kalian cek di website. Ini aku juga ada satu website yang isinya scholarship dari kampus-kampus di seluruh dunia. Kalian bisa cek. Dan juga kalau emang nggak ada opsinya, kalian bisa chat langsung, email langsung kampusnya, tanya you're very interested with this course, tapi kamu butuh financial aid. Yang terakhir guys, again, sebelum mulai nge-research semuanya, fokus ke what are you going to do next gitu. Apakah di negara itu apa yang kalian mau kerjakan setelah lulus itu ada opportunity-nya besar, mereka mau hire international student atau enggak, itu yang harus kalian fokusin. Duh, lumayan lama ya guys. Sedikit perbedaan dari kuliah di Inggris sama kuliah di Indonesia aku S1. Yang pertama, cara ngajarnya. Karena di sini itu lebih fokus ke diskusi di kelas gitu. Jadi semua orang di sistemnya masing-masing itu udah dikasih reading list sama case-case tadi gitu, biasanya sama dosen. Jadi di kelas itu kita udah dikasih nama-nama, name tag atau ditaruh di meja untuk kita bisa berdiskusi, ngebahas kasus tersebut dan disangkutin sama teori. Gap antara dosen ke mahasiswa itu tuh tipis banget, kita lebih bisa nyambung
nyamperin dosen sebelum kelas, setelah kelas. Kita bisa nanya soal spesifik topik, spesifik industri, pengen dikonekin sama seseorang yang dia kenal gitu kan. Jadi lebih deket sih hubungannya. Guys, ini intermezzo 1 menit aja. Aku mau kasih tahu kalian what's in my bag. Gak tau kenapa di komen pada nanyain itu. Jadi kayak yuk lah kita sikat. Tas aku beli dari Indonesia guys, dibawain adik aku kemarin. Isinya cukup besar dan ini tas yang aku pakai kalau ngonten karena literally kayak muat banyak banget hal. Nah guys, ini dia dalam dari tas aku. Konsepnya kayak agak lonjong gini, panjang. Isinya cukup simple-dimple. Yang pertama ada payung, casing DJI. Aku bawa mic buat konten aku di casing ini, juga buat naro si kamera DJI aku, baterai DJI. Kalau masalah make up per make upan, aku bawa 4 ini guys biasanya. Jadi yang pertama ada bedak padat dari Lux Crime. Ini local brand kecintaan aku udah repurchase berpuluh-puluh kali. Aku selalu pakai ini. Terus ada lip balm, ada kayak lip-lipan juga, sama ada lip gloss. Jadi 3 ini aja. Terus aku bawa parfum yang kecil, aku bawa headset buat semprot-semprot muka, aku bawa si Di Alba ini. Cadangan mic, bawa charger juga, sama bawa kunci. Itu aja guys, what's in my bag. Udah lunas ya guys. Sekarang kita mau ke perpus. Let's go guys. Guys, aku lupa nunjukin OOTD aku hari ini. Yang pertama, ini kerudung yang aku beli di Whitechapel. Terus aku pakai top warna coklat. Terus aku pakai rok gini. Ini rok dan bootsnya aku beli thrifting guys. Jadi ini outfit yang aku pakai untuk explore kampus hari ini. Super duper nyaman guys. Guys, ini aku sambil jalan ke perpus. Ini ada Royal Court of Justice, yaitu satu pengadilan yang paling besar di London. Lihat ya guys, benar-benar megah banget dan buildingnya masih dipertahani. Posisinya aku udah masuk ke City of London, yaitu yang aku jelasin di video sebelumnya, kota di dalam kota London gitu. Perjalanan ke perpus itu kurang lebih 10 menit jalan. Terus biasanya sebelum aku ke perpus guys, aku tuh udah stok snack nih, aku beli di Tesco Express nih ya guys. Aku juga sekalian mau beli minum. Guys, aku sambil mau spill apa sih makanan yang anak kampus banget, murah meriah banget guys. Namanya adalah meal deal. Kita bayar sekitar 80 ribuan, kita udah dapet 1 main, 1 snack, sama 1 minum. Dan menurut aku sebagai anak kampus guys, dengan segini aku udah bisa dapet 3 ini such a deal. Ini nih semua adalah mains, jadi kalian tinggal pilih kalian mau apa. Yang halal itu biasanya yang nggak ayam gitu kan, jadi kayak tuna, terus juga ada yang vegan gitu, itu halal. Kalian tinggal pilih snacknya mau apa, dari ada mangga, bakpao, telur, pokoknya banyak banget macamnya, semuanya ada. Nah, abis beli ini kalian bisa ke section ini untuk membeli minum. Pilihan minumnya juga macam-macam, apapun yang ada di sini boleh diambil. Aku biasanya ambil energy drink kalau aku emang ke perpusnya mau berjam-jam gitu. Jadi aku ambil Red Bullan ini, semuanya dengan harga segini guys. Bayangin, menurut aku kayak sangat-sangat affordable. Guys, aku udah dapet snacknya, bener-bener rasanya kayak nostalgia banget. Aku 2 tahun lalu kayak gini kerjaannya, apalagi kalau mau exam atau mau skripsi gitu ya, aku bisa 3 jam, 6 jam, bahkan sampai pagi di perpus. Nah ini dia guys perpustakaannya. Menurut aku ini satu perpustakaan kampus terbaik yang pernah aku kunjungin. Ini dia gedungnya. Sebesar ini guys, isinya adalah koleksi buku dari King's College. Kelihatannya sepi sih guys, aku nggak tahu
buka atau enggak. Cuma kampus-kampus di sini itu tuh bisa diakses pakai kartu mahasiswa, atau kalau alumni mereka akan kasih kartu khusus. Tapi juga kalau kalian kuliah bukan dari Kings, kalian bisa daftar untuk masuk perpustakaan ini. Dan juga orang dari Kings atau dari manapun bisa daftar ke library kampus-kampus lain gitu. Jadi biasanya ada di website dan daftar akses perpustakaan. Guys, akhirnya aku boleh masuk, tapi aku tadi nggak ada aplikasinya, jadi next time katanya aku suruh download. Ini dia guys, penampakan library King's College London. Kalau ditanya aku paling sering belajar di mana, aku tuh paling sering belajar di sini guys. Jadi aku biasanya duduk di sini. Aku suka pilih yang deket jendela biar bisa ngeliatin jendela, dan PW banget. Cuma kalau aku lagi butuh inspirasi, aku biasanya ke gedung utama. Nah ini dia guys yang aku mau tunjukin ke kalian. Aku kayaknya nggak bisa heboh-heboh karena orang lagi pada belajar, tapi yuk kita muterin. There's a lot of door. Where are you from? Colombia. You speak Spanish. Hola, ¿cómo está? Me Indonesia. You know Indonesia? I don't know the Spain. It's different than Spain. Spanish in Colombia. Okay. Colombia is shoes, zapato. Sepatu. Spanish, zapato. Sepatu. Yeah. In Indonesia, sepatu. Same. Yeah. Wow. The ladies, Yeah. here. Oh, thank you so much. Have a Okay, good day. bye. Okay, bye. Guys, temporary muslim playroom. Masanya guys, tadi aku ke bawah, ternyata praying roomnya udah ganti tempat, dan aku tadi dianterin sama ibunya, baik banget. Tadi kita sempat ngobrol sebelum aku on cam, dia bilang dia capek banget, dia kerja dari jam 5 pagi, bangun jam 2, dia dari Kolombia. Cuma nice banget, tadi dia jalan 5 menit nganterin aku ke praying room ini. Guys, walaupun ini kelihatan kecil ya guys, tapi di London, Inggris itu jarang banget ada yang namanya praying room yang emang buat orang Islam aja, karena biasanya namanya itu adalah multi faith room gitu. Jadi untuk semua agama kalau mau sholat gitu kan. Cuma yang aku notice dari kampus-kampus di sini, kebanyakan mereka very diverse dan sangat-sangat toleran gitu kan dengan semua agama, difasilitasin. Guys, ini background aku adalah si perpusnya tadi. Ini tempat aku biasanya juga kalau seharian di perpus aku makan di sini. Entah aku bawa bekal, atau aku makan si meal deal tadi. Ini juga nih sekitaran banyak orang-orang yang duduk sambil break belajar. Aku sambil makan si mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kotak gini 25.000. Guys, di sini banyak mahasiswa. Nanti kalau ada yang kelihatan lagi selo, aku mau coba ajak ngobrol dan tanya kesan-pesan mereka kuliah di London, Inggris. Dan aku kepoin juga mereka asalnya dari mana. Hi there, where are you from? I'm from China. What are you studying at King's? I'm studying mathematics and statistics. Amazing. Is it undergrads or Yeah, undergrads. Yeah. How do you like it so far? I don't often attend lectures, and so it's mainly self-studying. I mean, from the subject, I've benefited a lot. Is this your first year, second year? third year last year? So question is, how do you like London so far? In terms of the The city, the food, it's quite
diverse. Yeah. Compared to places like Cambridge, probably there's more diversity. So It's I think nice, it's it's slightly nice. better. A bit concerned about security because a lot of robbery, phone Yeah. thieves as well. Apart from that, I think London is quite good. Guys, tadi aku ada ngobrol sama beberapa orang, cuma tadi satu aja yang mau on cam karena yang lain pada bilang kayak nggak mau kalau on cam, malu dan lain-lain. Tapi banyak sih dari mereka guys yang dari negara-negara yang kayak aku sebutin tadi, dan mereka ke London, Inggris karena mereka ngerasa the quality of education is very good, terus diverse juga. Contohnya salah satunya bilang masalah makanan nggak takut karena di London semuanya ada. Tapi yang aku highlight ada 2, yaitu safety. Tadi cowok aja bilang kalau dia ngerasa nggak aman dengan banyaknya copet di sini. Sama tadi ada perempuan yang berasal dari India, dia bilang the cost of living di London, Inggris itu nggak make sense banget. Tapi overall mereka katanya puas sih dengan apa yang mereka pelajarin di sini, dan mereka emang udah pada punya plan setelah study itu apa jauh sebelum mereka putusin buat kuliah gitu. Jadi cukup menarik. Guys, itu dulu episode pertama dari jelajah kampus di Inggris. Aku happy banget juga akhirnya aku bisa ke kampus ini lagi. Thanks to you guys. Buat kalian yang belum subscribe, please banget subscribe biar aku makin semangat untuk kasih kalian konten-konten yang bermanfaat. Aku dengan senang hati explore kampus-kampus kayak gini. Kalau kalian ada yang pengen dilihat lagi, boleh banget komen, di-share juga ke orang-orang yang emang lagi butuh untuk nonton ini dan dapat informasi ini. And yeah, that's all from me guys. Ini udah mulai cerah lagi, alhamdulillah. Aku mau lanjut untuk ketemu temanku, and see you guys on the next video. Bye bye.